Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita tidak akan rakit PC teman-teman ya, tapi kalian ngelihat satu kulkas di depan ya. Jadi ini kulkas gue. Ini ada masalah ya, jadi yang bagian atasnya itu dia dingin, tapi bagian bawahnya nggak ada dingin sama sekali gitu, anyep aja pokoknya ya. Oke, dan tadi gue habis cabut listrik si kulkasnya ya, dan gue mau jajal bongkar aja. Gue udah sempat nyari tutorial tapi nggak ada yang khusus untuk kulkas Hitachi kayak gini ya guys ya. Gak nemu gue tutorialnya, cuman dari tadi pada saat gue ngecek and recheck itu katanya sensor defrostnya itu bermasalah ya, atau jalur anginnya dia ketutup guys. Dan sekarang ya gue akan coba jajal bongkar si kulkasnya aja ya. Kalau bisa ya udah, kalau nggak bisa ya berarti kita panggil teknisi yang emang bisa. Oke, pertama ini si kulkas harus dikeluarin ya, sampai tray-traynya juga semuanya pokoknya dikeluarin ya. Dan ini listrik putusin dulu ya, maksudnya kayak lepas dari, ya jangan dicolok ke listrik lah ya. Feeling gue ini tadi gue sempat diemin guys, tapi masih tidak ada perubahan. Di US kita jajal aja. Nyari tutorial. Nah, kalau udah kebuka bautnya ya, sekarang kita buka area belakang sininya. Tapi katanya jangan dipaksa guys. Jadi kalau misalkan susah jangan dipaksa karena ada yang bagian ngebekunya. Oke. Nah, ini area sekatnya ini masih kebuka aman sih guys ya. Oh, untuk jalur-jalurnya dia masih aman. Dan kalau gua lihat di area kipas pun di sini untuk jalur ke bawah pun dia enggak itu ya guys ya, apa sih namanya, kagak ada bunga es di sini. Jadi harusnya jalur pembuangan anginnya atau ke bawah ya, angin dari sini kan nanti bakal masuk ke bawah untuk ke bagian bawah kulkas ya, itu dia kagak ketutup ya, masih kebuka-buka aja ya. Sekarang kita coba lepas bagian sininya guys. Oke, dan area belakangnya kelihatan ya, ini bunga es semua numpuk di belakang sini ya. Dan tadi pun gue udah sempat ngecek ke pembuangan yang di belakang ya, yang di bawah sini. Pembuangan airnya itu dia kering guys ya. Oh, baru ada air sedikit, tadi bener-bener kering banget ya. Oke, nah kalau misalnya udah gini kita tinggal tunggu dulu guys, si bunga es yang di belakang ini benar-benar sampai mencair total ya. Sambil nungguin ini bunga es ya pada cair teman-teman ya, gue tadi sempat lihat tutorial juga tuh ya. Untuk fan-nya sendiri tuh harusnya di sini dia ada soketnya teman-teman, jadi gue bisa lepas pasang gitu. Tapi yang ini entah kenapa di lakban seperti ini ya guys, gue kurang paham juga ya. Mungkin soketnya jadi disatuin kayak gitu, jadi nggak usah dilepas pasang ya, karena kulkas ini waktu itu dikasih, jadi saya tidak tahu ini pernah dibongkar atau tidak ya. Tapi harusnya sih udah pernah dibongkar pasang ya ini ya. Dan kalau gue lihat defrostnya ini tuh harusnya masih aman-aman aja sih ya guys ya. Tapi nanti kita cek and recheck aja deh ya. Ini gue mau nungguin bunga esnya cair dulu, oke? Oke guys, tadi gue sempat ngebanjur air sedikit ke area sini ya.
Oke, untuk mastiin pembuangan airnya nggak ada yang macet gitu ya. Dan ternyata pembuangan airnya masih jalan normal-normal aja ya. Jadi pada saat gue tuangin air, ada air yang menetes ya. Dan sekarang biar yang bekunya cepet cair, gue akan pakai kipas angin aja ya. Kita tunggu biar semuanya mencair total, oke? Oke, ini udah agak mencair ya. Dan tadi gue sempat ngeliat si defrostnya juga, ternyata dia kemasukan air. Oke, bisa dilihat ya. Dan artinya gue harus membeli si defrost ini ya. Kita cari penggantinya ya. Kita belanja dulu. Oke, ini udah dicabut ya. Berarti gue harus mencari defrost yang sama ininya ya. Berarti ini N13 48115 ya, serinya ini ST3 ya. Gue harus mencari yang sama seperti ini ya. Gue udah lihat sih di online ini masih murah di 12 ribuan teman-teman ya. Tapi nanti kita lihat dulu kalau misalkan di dekat-dekat rumah gue ada dan harganya masih masuk akal, ya wes kita langsung gas beli aja. Oke guys, ini tadi gue habis muter ya. Ternyata nggak ada yang jual sama percis kayak gini nih. Yang sebelah kanan nih, yang ini nih, yang oranye dua-duanya nih. Tapi adanya yang kayak gini. Gue nanya kan, bisa nggak emang untuk kulkas kayak gitu? Kata mereka sih bisa, sama aja. Fungsinya sama banget, beda di bentuk aja. Yang ini mah kotak, yang ini bulat ya. Dan ya udahlah, gue paling ngejajal dulu aja guys ya. Toh ini juga kalau dilihat kan kulkasnya emang udah di bongkar-bongkar juga ya. Kalau misalkan bisa ya udah gitu, berarti selesai. Kalau misalkan kagak bisa ya berarti gue beli online aja yang kayak gini lagi gitu loh. Dan ini gue habis 15.000 guys ya untuk beli si alat ini, si defrost ininya ya. Kalau misalkan kayak gini di online itu ada yang 8.000, ada yang 15 ribuan gitu ya. Oke, ini gue coba jajal pasang dulu ya. Tapi ini soketnya harus gue lepas dulu guys, karena tadi kan di sini semuanya serba dililit-lilit terus ditutup sama kabel gitu. Mereka udah nggak ada soket-soket kayak gini. Padahal dengan adanya soket kayak gini tuh enak gitu, kayak kita tinggal lepas pasang simple gitu, kagak usah pusing ya. Ini mungkin karena kulkasnya udah dikasar, ditrondol lah ya. Jadi ini gue harus gunting dulu. Kita langsung pasang aja ke situ ya. Oke, ngikutin dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kan ada yang biru, ada yang oranye. Terus tadi udah ada urutan kabelnya juga tuh, yang ini colok kemana, ini colok kemana. Nah yang ini nanti bakal gue samain juga. Oke. Nah oke, ini udah gue lilitin ya. Tadi tuh kayak gini guys, yang dari belakang gini ya dia ke kabel yang warna biru. Nah sedangkan yang tengah ini yang oranye dia ke oranye. Ya udah, ini gue bikin sama juga guys ya. Ini yang putih gue ke biru, yang oranye gue colokin ke kabel yang oranye juga ya. Oke, ini sekarang akan gue tutup dulu ya biar rapi kayak gini. Oke, ini di off cam aja, pokoknya tinggal dililit-lilit aja guys ya, pakai lakban yang warna hitam kayak gini. Oke, ini udah gue kasih lakban hitam ya, yang kayak gini sama seperti sebelumnya. Gue cantelin juga ke sini, tapi gue nggak tempelin ininya di sini ya, karena yang sebelumnya pada saat ini nempel malah si embunnya tuh masuk ke dalam. Jadi gue biarin aja dia ngample kayak gitu ya. Oke, sekarang mari kita tutup ya. Ini kipasnya kita pasang lagi. Nah, sebelum dipasang ini harus diiniin dulu guys. Tadi kan kabelnya gini ya. Kita harus pastiin semuanya masuk dan bisa tertutup rapat. Oke, sekarang kita tutup ininya ya, tapi jangan dulu dibaut, biarin dulu aja guys. Gue pengen tahu apakah berhasil atau tidak ya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil berarti kita harus beli online ya. Oke, sekarang gue mau coba nyalain kulkasnya ya. Oke, kita rasain. Sini gue udah ngerasa ada angin ya. Oke,
Kita lihat di bawah. Nah, kalau kulkas gue anginnya ada di sini, guys. Nah, oke. Di sini harusnya udah mulai kerasa, guys, ya. Di sini juga. Oke, ya. Di sini udah mulai kerasa juga, ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Untuk kasus yang gue ini kulkas Hitachi, guys ya. Yang atasnya dingin banget sampai beku, tapi yang bawahnya anyep, kagak ada dingin sama sekali. Setelah gue ganti sensor defrostnya ya, karena ini udah kena air, terus juga berembun ya. Oke, sekarang dia udah bisa lagi, atasnya dingin dan bawah juga anginnya udah kerasa dingin ya. Oke, pembuangan air juga tadi di belakang juga lancar, airnya tadi udah gue sempet buang juga ya. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Ini, tapi jujur guys, gue kurang paham juga. Kalau misalkan ini kan gue tadi bawaannya kayak gini ya, terus diganti tadi sama yang bulat tuh ya. Apakah aman-aman aja atau tidak? Kalau misalkan kalian lebih mengerti kulkas, coba tolong kasih tahu gue ya guys ya. Kalau misalkan ternyata nggak boleh harus diganti sama percis kayak gini, ya nanti gue akan ganti lagi guys sama percis kayak gini ya. Oke, gitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you ya. Semoga bermanfaat dan semoga awet juga ini, dingin sampai bawah juga ya. Setidaknya gue lebih hemat gitu guys, karena tadi tuh ditawarin kayak beli alat-alat kayak gininya, si pengganti-pengganti yang rusaknya katanya sampai 200-an, terus juga jasanya 150, berarti udah 400 ribuan gitu. Dengan kayak gini tadi gue ganti cuma 15 ribu doang guys, hemat gitu ya. Oke. Oh ya guys, tadi kan gue record itu jam 20.46 teman-teman ya. Sekarang udah jam setengah 10 malam ya. Dan ini gue belum isi sih guys, tapi ini udah cukup dingin ya. Dan ke bawah pun ini sudah dingin teman-teman ya. Oke, nanti mungkin di paginya gue akan liatin kayak botol-botol ini udah membeku atau tidak. Bukan ngebeku sih, setidaknya dia udah beneran jadi dingin gitu ya. Kan ketara ya botol yang dingin sama yang kagak ya. Oke, nanti mungkin setelah besok pagi kita akan lihat, atau enggak setelah kulkas yang bagian bawah itu udah cukup dingin lagi si botol-botolnya ya. Oke, sekarang setengah 2 pagi ya. Gua mau lihat-lihat kulkas lagi aja ya. Kita lihat ya, apakah sudah lebih dingin. Ya, ini sudah lebih dingin teman-teman ya. Dan ini botol kita lihat keluar. Ya nggak kelihatan juga sih kalau botol. Oh ini guys, ya botol ini aja. Ini ada sensornya. Nah ya, ini 19 derajat teman-teman ya. Jadi ini udah bisa dibilang udah lebih dingin ya. Kita tunggu nanti aja ya pas udah lebih pagi lagi. Mungkin di jam 10 atau jam 11 ya. Kita lihat setelah 12 jam suhunya bakalan lebih dingin atau enggak. Dan ini tadi gue sempat isi es batu juga ya. Ini masih air harusnya ini. Oh tapi udah keras guys ini. Ya. Oke, jadi kulkasnya udah aman. Ya, coba kita tunggu nanti aja pagi atau siang setelah gue udah bangun ya. Oke, sekarang udah keesokan harinya nih, setengah 9 pagi ya. Fokusan gue sama yang bawah ya. Nah sekarang kelihatan ya udah dingin. Oke, ini botol juga tuh ya, udah berembun-berembun dingin gitu. Ini suhunya berapa tuh? Nah udah 15 derajat ya. Oke, udah lebih dingin dari sebelumnya. Dan kalau di atas pasti udah beku es batunya. Oke, nah udah beku sempurna ya. Ini gue taruh di tengah-tengah ya sesuai rekomendasinya ya. Oke, berarti kalau udah gini udah clear ya. Kulkas gue udah balik lagi benar ya. Atas bawah dua-duanya udah dingin ya. Jadi langsung diganti si ininya aja, si defrostnya aja ya. Untuk kasus yang gue di kasus Hitachi ya sudah berhasil teman-teman ya. Oke, kulkas atasnya dingin, bawahnya kagak dingin ya. Cukup matiin kulkasnya, bongkar bagian freezer, ganti defrostnya, habis 15.000 doang. Oke, situ aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.